Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah nikmat ihsan. Semoga Allah selalu liputi kehidupan kita dengan taufik yang banyak sehingga setiap ilmu bisa menjadi amal dan bisa menjadi salah satu bekal pulang kita insya Allah ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus banyak bersolawat insya Allah. Insya Allah kita melanjutkan hadis yang keempat, kemarin sudah disinggung sedikit, kita bahas detailnya hari ini, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan, jikalau engkau sedang bertiga, maka falayatanajasnani dunal akhor, engkau jangan berbisik-bisik berdua sementara yang orang ketiga tidak diajak berbicara, hatta sampai tahtalitu bin nas, sampai orang-orang berkumpul di antara kalian, min ajli anadzalika yuhsinuhu, karena sesungguhnya yang demikian ini membuat orang yang ketiga jadi bersedih. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, ini menunjukkan betapa indahnya Islam. Kalau kita lihat perbandingan agama, kebetulan saya juga sedikit banyak mengikuti ilmu tentang perbandingan agama. Nggak ada agama yang sedetail ini tuh nggak ada. Sampai pun persoalan yang hanya obrolan itu dibahas langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka betul sampai orang-orang Yahudi mengatakan, seandainya Al-Maidah ayat 3 turun ke kami, kata mereka, maka kami jadikan hari turunnya itu menjadi hari perayaan yang terus menerus. Itu ayat yang turun di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah disempurnakan agama ini untuk kalian, dan satu-satunya agama yang diridhoi hanya Islam. Maka sekali lagi orang-orang Yahudi, karena mereka juga agama samawi, agama dari atas juga, mengatakan seandainya ayat itu turun ke kami, maka hari itu akan aku jadikan sebagai hari perayaan yang terus menerus. Kita tahu tanggal 9 Dzulhijjah itu tanggal dimana kalau kita puasa dapat kafarah atau pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insya Allah kita sudah lakukan pada waktu itu. Saya masih ingat betul ketika itu lagi agak demam, menjelang menjelang hari Id, waktu itu hari Jumat kalau nggak keliru. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat ini, karena sekali lagi nggak ada agama sedetail ini tuh nggak ada. Sampai pun persoalan hanya ngobrol, bayangkan, hanya ngobrol diatur dari Rasulullah langsung. Yang kita tahu Rasulullah bersabda itu, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Rasulullah mengatakan kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat bersyukur kita punya Rob yang mengurusi kita. Di kitab Ushul Salasah kita tahu bahwa kita diurusi oleh Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Maka Allah kirim Rasul agar menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang segala sesuatu aturan. Sampai pun persoalan yang seperti ini, inilah indahnya Islam yang harus kita syukur. Seandainya orang-orang non-muslim tahu yang seperti ini, saya yakinlah mereka juga berpikir ulang untuk menata agamanya insya Allah. Karena hal yang mungkin kalau orang nggak belajar mungkin nggak kepikir seperti ini. Tapi karena kita belajar, insya Allah menjadi lebih banyak tahu dan lebih takut kepada Allah, lebih harap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, saya akan mencoba menerangkan beberapa faedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan beberapa faedah serta beberapa adab yang ditulis oleh para ulama terkait dengan masalah obrolan. Jadi sekali lagi kita belajar hadis keempat ini tentang adab ketika kita
ngobrol. Ingat Bapak Ibu sedaya, kalau adab kita ngobrol sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, kita tuh dapat pahala ketika itu. Ingat-ingat betul ini. Jadi argo pahala kita tuh jalan terus. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah di dalam semua aktivitas kita, maka sesungguhnya kita sedang membuat pahala itu jalan terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Masya Allah. Kita tahu sholat paling cuma 5 menit, zikir berapa menit, baca Quran berapa menit. Tapi kalau sepanjang hari kita meliputi diri kita dengan sunnah Rasul, maka sesungguhnya pahala kita jalan terus. Padahal sunnah Rasul yang terkenal di masyarakat cuma malam Jumat tok. Sunnah Rasul itu sepanjang waktu sebenarnya. Nah, faedah yang pertama, ini dikatakan ada 3 orang. Jangan kau ngobrol berdua, najwa, berbisik-bisik, sementara yang ketiga tidak diikutkan. Faedah yang pertama yang bisa diambil, kalau membuat sedih orang lain tidak langsung saja, tidak boleh. Ini tidak langsung toh, tidak langsung mengatakan ke orangnya saja, tidak boleh. Tadi dikatakan apa? Min ajli anadzalika yuhsinuhu. Karena yang demikian ini, ngobrol-ngobrol berdua ini membuat yang ketiga bersedih. Atau ngobrol bertiga membuat yang keempat bersedih. Saja, tidak boleh, apalagi menyakiti langsung. Ini faedah yang pertama. Apalagi kita menyakiti langsung kepada yang bersangkutan. Kowe iki wong bodoh misalnya. Kowe iki ora ngerti apa-apa. Wis rasah melu ngomong-ngomong. Aku tak ngomong karo koncoku wae. Itu lebih tidak boleh lagi. Sangat dipahami Bapak Ibu nggih. Jadi kalau hanya ngobrol-ngobrol yang berpotensi membuat sedih saja. Asalnya yang ketiga kan harus berpikir positif sebenarnya. Harus husnudon kepada yang berdua ini. Ora apa-apa orang lagi nyeritake aku kok. Asalnya. Tetapi Rasulullah memberikan kaidah bahwa ketika ada 2 orang ngobrol, yang ketiga enggak diajak, itu iblis, setan tuh datang ke orang yang ketiga dengan beberapa kalimat yang membuat orang yang ketiga tuh berpikir. Contoh, jangan-jangan lagi ngomongin saya. Jangan-jangan mereka berdua menganggap saya itu bodoh sehingga nggak pantas diajak ngomong. Kan begitu tuh. Terus itu diliputi seperti itu. Kemudian jangan-jangan mereka lagi menjelek-jelekan saya. Itu bisikan dari iblis seperti itu. Nah, makanya sekali lagi, kalau yang tidak langsung seperti itu saja tidak boleh, terlebih lagi langsung menyakiti secara verbal. Kita ngomong langsung, lebih tidak boleh lagi. Sebagaimana kemarin ketika kita belajar tentang masalah husnul khuluq, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. Wala tu'minu hatta tuhabbu, tidak akan beriman seseorang sampai mereka saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in, apakah ingin ku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau engkau amalkan, engkau akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, kalau salam saja membuat orang bisa saling mencintai, apalagi ngasih uang, apalagi datang menjenguknya, apalagi datang menolongnya. Kira-kira seperti itu. Kiasnya sama dengan ini. Kalau membicarakan secara tidak langsung yang berpotensi membuat sedih saja tidak boleh oleh Rasulullah Muhammad SAW, apalagi verbal langsung ngomong elek-elek itu lebih tidak boleh lagi. Masya Allah. Jadi sedemikian Islam mengatur. Betapa indahnya agama ini mengatur tentang kehidupan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang semisal ini di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Nggih menika penegasan bahwa di antara sesama kaum muslim itu saudara. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu adalah saudara. Maka kemudian dikatakan fa aslihu baina akhwaikum, maka pisahkanlah jikalau ada pertengkaran di antara mereka, damaikanlah jikalau ada perselisihan, didamaikan. Kemudian wattaqullaha la'alakum turhamun, bertakwalah kepada Allah jikalau engkau ingin mendapatkan rahmatnya. Jadi ini penegasan bahwa innamal mu'minin ikhwatun, sesungguhnya kita tahu antar kita sesama kaum muslim itu adalah ikhwah. Yang namanya saudara bagaimana sih? Kalau dia sakit kita ikut sakit.
Kalau dia susah, kita juga ikut susah. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, jika ayat ini diterapkan, sesungguhnya kaum muslimin itu kuat banget. Kuat banget. Jadi dengan perhatikan, orang kalau sama-sama merantau, kita orang Indonesia nih, satunya Papua, satunya Padang, jauh banget. Ketemu di Belanda bareng-bareng, merasa sebagai saudara, itu kuat banget. Gini Bang, saya dari Cilacap, ada teman dari Cilacap, ketemu sama-sama di Jogja, itu beda dengan ketika sama-sama di Cilacap. Gini Bang, rasanya aku ketemu sedulur banget gitu. Nah, coba perasaan itu dihadirkan sama kaum muslimin. Makanya produk dari orang yang berpikir seperti ini, nanti dia akan lembut, nggak mungkin kasar kepada saudara muslimnya. Makanya sekali lagi, setiap kali saya ceramah, saya katakan ingat-ingat tujuan kita belajar itu bukan untuk mendebat orang, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain pendapatnya, terlebih kalau orang itu juga punya dalil, jangan-jangan kita yang belum belajar dalilnya. Makanya sekali lagi, jangan sampai kita setelah belajar justru menjadi orang yang keras. Justru harusnya menjadi sangat lembut. Bayangkan, hal seperti ini pun diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, innamal mu'minina ikhwatun. Kita tuh memang saudara. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 11-nya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau merendahkan. Qaumum min qaumin asa ayakuna khairum minhum. Karena bisa jadi yang kau rendahkan itu derajatnya lebih tinggi. Kadang-kadang orang kan kalau udah merasa diembel-embeli dunia, entah pangkat, entah jabatan, entah apapun, asalnya dia akan merendahkan orang yang dianggap di bawahnya. Ya, kita tahu sekarang ya ada kasus yang katanya berlutut begini terus ditembak, bayangkan. Ya kan? Itu karena apa? Karena pangkat toh itu. Karena ada pangkat yang tinggi, kemudian dia merasa lebih kuat sehingga dengan mudah melakukan kezaliman. Nah, ini yang saya bilang. Kemarin waktu kita belajar tentang masalah bagaimana memandang dunia, kan ada kata-kata apa? Laula, jika bukan karena mihanud dunya wa masoibuha, jika bukan karena sakit, jika bukan karena musibah-musibah, orang akan dihinggapi dengan 4 penyakit, ya kan? Apa saja? Al-kibar, ya kan? Al-ujub, kemudian wal farhana, qaswatul qalbi. Yang pertama itu ujub, dia merasa saya yang kibar, sombong dia dengan kedudukannya, dengan bintangnya, dia merasa sangat sombong. Kenapa? Dia mungkin jarang kena yang namanya penyakit dan musibah. Orang-orang yang jalannya lurus, gampang, rezeki ini oke, dilalai. Ini nih berpotensi kena ini nih. Coba jangan perhatikan. Saya pun sangat bersyukur Bapak Ibu Sedoyo. Saya membayangkan jika Allah nggak uji dengan berbagai macam ujian, mungkin juga akan seperti itu. Ya, saya pernah ceritakan ke jenengan, saya masuk ke UGM 2 kali, mudah saja masuk ke sana dulu. Kemudian belajar juga relatif baik prestasinya. Sejak SD, SMP, SMA begitu. Ya kan? Sehingga secara asal mungkin bisa jadi merendahkan orang lain, nggak kerasa loh itu, ya kan? Kadang-kadang kan ada perkataan begini di hati, kaya ngono ora iso ngerjake. Ada perasaan begitu kadang-kadang. Soal yang sama gitu, ini mau rampung-rampung gitu. Padahal saya sudah rampung dari tadi, misalnya begitu. Saya masih ingat betul Pak, saya itu masuk UMPTN yang kedua, karena waktu itu sebenarnya nggak niat banget ya, masuk ke teknik kimia UGM itu nggak niat banget karena sudah kuliah sebelumnya. Itu saya masuk ruangan ujian itu paling hanya sekitar 30% waktu yang dipakai, habis itu saya keluar. Selesai semua sudah keluar, diterima. Gitu. Coba bayangkan kalau misalnya saya nggak diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lain, itu mungkin akan sombong. Kebetulan memulai usaha di semester 4 juga berkembang baik. Untuk ukuran anak mahasiswa udah punya truk sendiri, udah punya mobil sendiri. Itu kalau nggak di-stop oleh Allah dengan ujian-ujian, bahaya sekali saya bilang. Karena akan tumbuh penyakit kiber, kesombongan, ujub, merasa bahwa saya itu mampu, saya itu bisa. Kemudian yang paling bahaya wal farhana, ini yang dilakukan oleh jenderal ini, yaitu kezaliman. Orang kuat itu mudah berbuat zalim, mudah karena peluangnya ada, potensinya ada. Kalau orang rendahan gimana mau berbuat zalim, gimana ceritanya? Makanya tuduhan yang dituduhkan ke dia, saya nggak begitu percaya. Masa iya ada anak buah, mohon maaf, menggoda istri komandannya, kan hampir-hampir mustahil.
Yang terjadi sebaliknya malahan. Kemudian juga bisa qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu hati menjadi keras. Padahal kalau 4 penyakit ini kita ada di dalam diri kita, dikatakan apa dalam hadisnya? Di dalam asarnya dikatakan apa? Sesungguhnya kebinasaannya tinggal tunggu waktu. Jadi kalau kita nggak diuji, nggak diberi sakit, ekonomi lancar terus, itu kita akan kena 4 penyakit ini. Yang penyakit ini kebinasaannya itu tinggal tunggu waktu. Mesti binasa nih orang kena penyakit ini nih. Sekarang terbukti toh, mau sebintang apapun ternyata tetap binasa. Nah, sekali lagi, jadi jangan merendahkan di dalam Al-Hujurat ayat ke-11. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Dan janganlah di antara para perempuan, para ibu-ibu menjelekkan para ibu-ibu yang lain, bisa jadi yang direndahkan lebih baik kondisinya di sisi Allah. Wala talmisu, jangan mencela anfusakum, dirimu sendiri. Wala tanabasu, jangan memanggil dengan panggilan bil alqab, dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'sal ismul fusuk ba'dal iman. Inilah panggilan seburuk-buruk panggilan setelah kita beriman. Waman lam yatub, barang siapa yang enggak bertobat terhadap hal yang seperti itu, gampang mencela, menjelek-jelekan, merendahkan, kemudian memanggil dengan gelaran-gelaran yang jelek. Gelaran jelek itu apa ya? Pokoknya lakop-lakop yang elek-elek nih loh. Apa misalnya kayak si ireng misalnya. Kalau orangnya ridho nggak apa-apa. Si gigi apa menyonyoh misalnya. Hal seperti itu nggak boleh. Waman lam yatub, barang siapa yang nggak bertobat dengan hal demikian, faulaika humud dzalimun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Maka Rasulullah menyampaikan takwa itu adanya di hati. Cukuplah seseorang dikatakan celaka ketika dia merendahkan orang lain. Jadi sekali lagi, orang nyinyir, orang merendahkan orang lain, suka berdebat, itu justru sebenarnya sangat rendah di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sedaya, untuk melengkapi hadis keempat ini, saya mengambil beberapa referensi. Beliau menyampaikan tentang adab ngobrol, adab kita berbicara. Ini berarti ngobrol itu berapa? Berdua atau bertiga atau berempat. Ini bukan adab ceramah, bukan, tapi adab ngobrol ketika jenengan ngobrol dengan orang lain itu diatur oleh salah satunya oleh Profesor Dr. Sholeh bin Abdul Aziz As-Sindi. Ini coba kita renungkan, kita belajar bersama, kita mengambil faedahnya insya Allah. Yang pertama, liya rifa jalisuka wa mu'assiruka annaka ala antasma akhroso minka ala antakul. Yang artinya gini, hendaknya kalau kita ngobrol berdua, Bapak Ibu saudara, ini perhatikan ini. Kalau kita ngobrol berdua, pastikan lawan bicara kita tahu bahwa kita lebih senang mendengar daripada berbicara. Ini pertama nih, ada pertama. Nek jenengan ngobrol dengan orang lain, pastikan bahwa lawan bicara panjenengan tahu jenengan lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bicara. Sekali lagi ini bukan persoalan ceramah. Kalau ceramah gelem ora gelem saya yang ngomong kan, jenengan yang mendengar gitu. Ini tentang obrolan. Ini penting sekali Bapak Ibu sedaya. Jenengan yuk jeleh toh. Nek ngomong terus ora mandeg-mandeg. Dipotong ya ora iso. Nggih napa nggih? Kita tuh juga punya pendapat gitu kan. Tapi ngomong terus gitu. Makanya ketika di dalam sebuah obrolan kemudian kita jadi bintangnya, itu nggak bagus, itu bukan akhlak yang baik Bapak Ibu saudara. Kecuali kita memang diminta, okay? Kita diminta di situ pendapat, tapi kalau enggak harus imbang itu obrolan itu. Bahkan dikatakan di sini, pastikan lawan bicaramu tahu bahwa engkau lebih senang banyak mendengar ketimbang banyak berbicara. Ini adab kita ngobrol dengan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu saudara. Islam itu sedemikian mengaturnya, Masya Allah indahnya. Jadi jangan suka kita jadi bintangnya, jangan suka nggak mau kalah, gitu. Ngalah ketika bicara itu justru kita harus banyak mendengar. Itu adab yang pertama, dicatat, direnungkan, mudah-mudahan kita bisa praktek. Setelah ini kalau kita ngobrol sama orang lain, pastikan dia tahu kalau saya itu lebih senang mendengar. Dan Bapak Ibu sedaya, sesungguhnya lebih banyak manfaat kalau kita mendengar. Lebih banyak manfaat. Saya sering kali menyesali kalau pas ngobrol kita nggak salah contohnya, kita tidak dari kesalahan dan banyak ilmu dari orang lain. Saya sering dapat ilmu dari orang yang
dianggap mungkin rendah oleh orang lain. Sering saya dapat ilmu dari orang seperti itu, sering banget, ya, sering banget, nggak jarang. Pokoknya banyak ternyata Allah titipkan ilmu kepada dia tentang ini. Ya. Apalagi terkait misalnya dengan perbengkelan misalnya, kita nggak tahu apa-apa kan, duduk sama orang bengkel, mendingan saya ngobrol yang dia tahu, saya dengerin kan manfaatnya banyak. Tahu ini. Contoh, suatu ketika saya bawa mobil, kena air, biuk gitu kan, nyala tuh engine-nya, ya kan. Karena saya pernah ngobrol sama orang bengkel, saya jadi ingat, oh harus dilepas dulu akinya. Akhirnya pulang dilepas akinya, selesai, ya kan. Karena apa? Karena buah dari mendengar. Coba kalau saya ngobrol terus kan masalah, ya kan. Nah, ini adab yang pertama. Yang kedua itu adab ngobrol diantaranya adalah wala yakum min khuluqika an tabda ahadisan summa taqta'ahu. Jangan sampai engkau memulai sebuah pembicaraan summa taqta'ahu, kemudian engkau potong pembicaraan itu. Sekali lagi, jangan sampai kita itu memulai sebuah pembicaraan kemudian tiba-tiba kita potong belum selesai. Ini adab yang kedua. Ka'annahu badalaka anna maslahata sukuti, seolah-olah engkau kemudian tiba-tiba tuh berpikir, bareng tak pikir-pikir gitu iki rapik disampaikan, maka kemudian jenengan berhenti, muqaddamatun ala maslahati kalam, fahala kana dzalika qabla an taqul. Coba jenengan lakukan berpikir tadi itu yang di tengah-tengah pembicaraan sak durunge ngomong. Sekali pahami. Intinya jangan bikin lawan bicara kita tuh penasaran. Jangan sampai ngomong kira rampung. Lagi ngomong bla 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 kemudian dipikir, waduh, iki rapi iki, mandek. Ada maslahat menurut kita yang enggak baik. Maka sarannya dikatakan fahala kana dzalika qabla an taqul. Lakukan berpikir-pikir itu sebelum kita ngomong. Iki nek ngomong kira-kira piye? Ini yang dikatakan apa? Babul ilmu qoblal qauli wal amal. Di dalam kitab Ushul Salasah kita sudah belajar tentang itu. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Makanya kali lagi, fahala kana dzalika qabla an taqul. Coba mikir-mikir iki sak durunge ngomong. Ojo wis bacot ngomong radi rampung ke. Parahnya justru banyak orang yang senang membuat orang lain penasaran. Gitu bagi. Dikasih clue, ini clue-nya, orang penasaran semua. Sekarang ini coba bayangkan, berita tentang penembakan ini kan menyita banyak sekali perhatian orang. Saya sempat dengar itu pengacaranya keluarganya Joshua itu mengatakan apa? Sekarang ibu-ibu kehilangan banyak kuota karena tiap hari nungguin berita tentang ini. Iya enggak? Dengar toh itu? Bayangin. Karena Pak enggak rampung-rampung. Ya kan makanya katakan fahala kana dzalika qabla an taqul. Mbok yo wis gek dirampungke. Atau kalau menyampaikan sesuatu ya sampai selesai. Ini banyak yang faedah yang bisa kita ambil. Jadi Bapak Ibu Sedaya, kita sudah belajar seperti ini. Jangan sampai membuat orang lain itu penasaran. Jangan omong di awal belum dipikir, berhenti di tengah-tengah. Itu masalah menurut agama kita, Islam. Kemudian adab yang ketiga, wa idza sami'ta min jalisi qara'yan sadidan ajabaka, jika engkau ngobrol berdua nih sama orang lain, kemudian sadidan ajabaka, engkau menemukan obrolan itu jenengan anggap, wah, idenya brilian banget, bagus banget, ajib, hebat. Pernah nggak jenengan ngobrol sama seseorang kemudian tahu-tahu, ini orangnya bagus banget nih, ide-idenya bagus banget ini. Kemudian fala tatahadat bihi ba'dul fil majalisi, tazayunan bihi ka'annahu min banati afkarika. Kemudian habis itu jenengan pergi ke majelis lain, ngobrol dengan orang lain, seolah-olah itu idenya jenengan. Paham? Jenengan ketemu orang yang jenengan anggap hebat. Kemudian jenengan bawa tuh ide itu. Jenengan ngobrol sama orang lain. Ketika ngobrol jangan berikan kesan seolah-olah itu adalah hasil pemikiran kita. Itu enggak bagus adab seperti itu. Kata beliau, balin subha ila sahibi. Ucapkan, ini tadi saya ngobrol sama si fulan. Si fulan mengatakan begini, bagus ya. Gitu. Jangan mengakui itu milik kita, paham ya?
seolah atau memberikan kesan seolah-olah itu milik kita. Itu adalah ide besar kita. Fahada minal muruwah. Yang demikian itu dengan menyebutkan iki lo, iki mau si fulan, omongannya apik tenan, ngasih ide begini-begini, kata beliau fahada minal muruwah, ini termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Khawatir kita tuh jadi riya. Ya kan? Kita ingin dipuji akibat ide yang bagus itu, padahal itu bukan idenya kita. Dan Bapak Ibu sedaya, Allah tuh celak kaum seperti ini sebagaimana itu nempel di orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu senangnya begitu. Kata Rasulullah, yuhibbuna an yuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan sesuatu yang bukan milik mereka, yang tidak mereka kerjakan. Jadi sifat orang Yahudi salah satunya, kalau jangan pelajari sifat orang Yahudi gimana? Yuhibbuna an yuhmadu, dia suka dipuji dengan sesuatu bima lam yaf'al, sesuatu yang dia tidak kerjakan. Na'udzubillah. Sebagaimana kita mengambil ide orang lain kemudian kita ceritakan seolah-olah itu ide kita, maka itu enggak bagus. Maka betul kalau ada buku bagus kan ditulis tuh, tidak boleh apa hak cipta itu loh. Kita mengklaim ini milik kita karena ini adalah hasil karya orang lain. Orang Islam pun demikian. Jadi sekali lagi kalau dengan ngobrol berdua kemudian dapat ide bagus, dikatakan besar, maka katakan ketika kita di majelis yang lain, saya ngambil dari si fulan. Dan fahada minal muruwah, yang demikian ini termasuk muruwah, termasuk akhlak yang baik, termasuk akhlak yang mulia. Itu yang berapa? Yang ketiga. Jadi plagiator dalam Islam itu enggak bagus. Plagiator itu enggak bagus. Seolah-olah itu idenya. Harusnya apa? Sebutkan pemilik idenya. Jangan tidak. Kadang-kadang kalau yang satu pintar bicara mungkin, padahal yang punya ide ini, orang masyarakat menganggap ini yang punya ide. Padahal ini yang punya ide. Itu enggak bagus. Kemudian yang keempat, la tahlitannal jidda bil hasal. Jangan tahlitannal itu mencampur adukan. Mencampur adukan jiddu bil hasal. Jiddu itu serius. Bil hasil dengan candaan, walal hasil bil jiddi, demikian juga jangan campur candaan dengan yang serius. Kalau dengan ngobrol dengan orang lain, jangan dicampur aduk antara bab yang serius, yang sangat penting, yang sangat pokok dengan candaan. Mengapa? Fa innaka in fa'alta dzalika ja'alta jilda istakifan wal hasil mutakabirun. Karena apa? Nanti yang serius itu jadi dianggap candaan. Dan ini sering terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan candaan. Orang biasa nyandain istrinya, pura-pura sakit misalnya, padahal enggak. Ketika sakit beneran enggak diurusi itu. Karena apa? Dikira candaan. Padahal orang udah lemes bulus, tahu-tahu udah pingsan itu. Makanya sekali lagi di sini katakan jangan mencampurkan jidda bil hasil walal hasil bil jiddi. Jangan campur adukan antara pembicaraan yang serius dengan yang candaan. Karena nanti yang serius akan kecil nilainya, akan rendah nilainya. Ada waktunya kita serius, ada waktunya bercanda. Ya bercanda pada waktu bercanda. Ketika serius, jangan dicampur adukan, enggak bagus. Karena kadang-kadang orang sekali lagi enggak tahu itu. Sering tuh kita mendengar orang celaka gara-gara dianggap dolanan padahal ciloko tenan. Orang yang itu main-main ular itu loh, ya kan? Main-main ular, muter-muter gitu, tahu-tahu temennya di sampingnya mati loh, digigit ular. Dikira main-main, dikira lagi atraksi, jebok, ternyata wis kegigit ular. Karena mungkin dia biasa bercanda, ora apa-apa misalnya begitu. Kebiasaan seperti itu enggak bagus. Iyyaka antakula li sahibika innahu jahil wa innaka antal alim. Jangan sampai engkau mengatakan kowe kira ngerti apa-apa, aku ngerti apa-apa. Kadang-kadang ada orang begitu kan, alah kowe ora ngerti apa-apa. Merendahkan orang lain. Misalnya contohnya juga alah kaki mung guru Iqra, ning kene guru kitab misalnya gitu. Nah, itu merendahkan. Rasulullah menyampaikan cukup dikatakan celaka seseorang ketika dia merendahkan orang lain. Alah kaki mung guru TK, aku kan
dosen, misalnya seperti itu. Wah, ini bahaya banget gitu. Makanya dikatakan iyyaka antakula li sahibika innahu jahil wa innaka antal alim. Seolah-olah kita tuh menganggap saya itu alim, ngerti, kamu tuh nggak ngerti. Nah, ini bahaya banget. Gitu. Apalagi kalau ini dilakukan di depan umum. Itu bahaya banget gitu. Merendahkan orang di depan umum. Makanya kalau jenengan menemukan sebuah kesalahan kok di tengah keramaian, jangan sampai ditegur waktu itu. Nanti di belakang. Ini adab kita loh, ini penting sekali ini. Kenapa? Ketika di depan umum dia akan direndahkan dan dia akan sangat sedih. Luar biasa sedihnya. Itu adab yang keempat. Kemudian sekali lagi hati-hati jangan sampai kita terjatuh pada kondisi yang seperti itu. Yang itu adalah jangan merasa hebat, jangan merendahkan, jangan nyinyir. Nyinyir itu juga bentuk sombong di hatinya itu tadi. Orang yang nyinyir kan sombong di hatinya. Dia merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih bagus. Kemudian yang kelima, qolatilil hukama, berkatalah orang-orang bijak. Hukama itu orang-orang bijak. Minnal akhlaqi sayyi'ah, di antara akhlak yang buruk, mughalabatul rajuli fi kalamihi, mengalahkan pembicaraan orang lain. Itu akhlak yang buruk. Jangan dikira itu akhlak yang baik. Jangan dikira itu berarti pintar, bukan. Kata beliau, mughalabatul rajuli fi kalamihi, mengalahkan pembicaraan orang lain, kita merasa menang hebat. Itu diantara akhlaki sayyi'ah. Itu adalah akhlak yang buruk, akhlak yang buruk itu. Kemudian wal i'tiradu fihi liqati hadisihi, atau memotong pembicaraan orang lain. Ada orang ngomong bla bla bla, kita potong, nggak izin. Itu akhlak yang buruk. Makanya dikatakan qolatilil hukama, orang-orang bijak mengatakan minat akhlak syai'ah, di antara akhlak yang buruk adalah mengalahkan pembicaraan orang lain, kemudian memotong pembicaraan orang lain. Jadi kan bisa lihat kualitas seseorang ketika debat itu. Kalau dia suka potong-potong, yakin itu akhlaknya buruk itu. Dia pasti nggak bisa menjaga emosionalnya. Makanya sempat saya kemarin lihat, saya terus terang agak sedikit tersita waktunya melihat kasus ini nih, karena banyak pelajaran yang saya ambil nih. Banyak pelajaran yang saya ambil. Di antaranya ada pengacaranya mengatakan dia IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah katanya. Dia pinter orangnya tapi emosionalnya nggak terjaga. Bayangkan bintang 2 bisa marah kayak gitu kemudian membunuh, itu kan ya berarti emosionalnya nggak terjaga. Mungkin karena terbiasa itu tadi, terbiasa merendahkan orang lain. Nah, kalau sampai kita mau punya pendapat, tunggulah sampai selesai lawan bicara kita. Jangan dipotong. Wal i'tiradu, jangan sampai dipotong pembicaraannya. Karena itu adalah akhlak yang buruk. Nah, yang keenam ini yang terakhir. Ini indah sekali yang terakhir ini. In sami'ta min ahadin hadisan qad alimtahu. Jikalau engkau mendengar seseorang menyampaikan sebuah hadis atau ilmu lah. Qad alim tahu, sementara kita udah tahu tuh, ngelotok-tok dengan yang disampaikan itu. Jikalau jenengan mendengar seseorang, kemudian menyampaikan sebuah hadis atau ilmu, kemudian qad alim tahu, sementara engkau udah ngerti banget itu. Au khobaran qad sami tahu, atau orang itu mengabarkan sesuatu tentang sebuah berita yang jenengan sudah juga tahu lotok. Ngerti banget. Daerah cerita aku sih ngerti. Maka dikatakan apa? Fala, dan janganlah tusariku fihi, engkau ikut-ikutan membicarakan, ngomong, au tahta alaihi fihi, atau justru engkau seolah-olah malah kayak kamu yang memberikan pengetahuan ke dia. Kita udah tahu nih misalnya tentang sebuah hadis, orang menyampaikan, kemudian kita ikutin bicara, oh ya Rasulullah menyampaikan begini, seolah-olah malahan jenengan yang memberitahu dia. Ketika terjadi seperti itu, yang dilakukan adalah biarkan dia itu ngomong, diem kita, meskipun apa, qad alim tahu, qad sami tahu, meskipun kita sudah pernah dengar, tahu persis apa yang dibicarakan, kita tuh diem, dengerin, jangan ikut-ikutan ngomong, malah seolah-olah kita yang beritahu dia. Litat hara annaka qad alim tahu, fadzalika min su'il adab. Itu Bapak Ibu, kalau kita lakukan seolah-olah kan kita justru ingin kelihatan hebat tuh. Gini apa gini? Kalau ada orang ngomong sudah tahu, kita juga ikut-ikutan ngomong apa yang dia omongin karena merasa lebih tahu.
maka itu ada riya di dalam hati. Fadzalika min su'il adab. Yang demikian ini adalah su'il adab. Yang demikian adalah adab yang sangat-sangat buruk. Jadi kayak meskipun kita pernah mendengar, kita alim tahu bahasanya kan, kita ngerti bener, diem, biarkan dia ngomong. Dan ini ada kisah yang sangat menakjubkan. Qala Atha bin Abi Robah rahimahullah, tahu nggih Atha bin Abi Robah, salah seorang tabi'in yang sangat besar. Kata beliau, inna syaba, ada seorang pemuda, sesungguhnya ada seorang pemuda, layu hadisuni bihadisin, dia menyampaikan sebuah hadis. Kemudian fa'astami'u ilaihi ka'ana lam asmahu, saya mendengarkan orang itu, ini pemuda ini orang tua, ulama besar, orang hebat ini, orang sangat alim, ulamanya para ulama ini, mendengar seorang pemuda menyampaikan sebuah hadis. Saya dengarkan, apa kata-katanya? Ka'anni lam asma'hu, seolah-olah saya tuh belum pernah dengar. Berarti menunjukkan gaya gitu kan, tenanan, menyimaknya tuh tenanan. Padahal ini orang sangat hebat. Kemudian walaku sami itu qabla an yulad, padahal kata dia, saya itu udah dengar hadis itu sebelum anak ini lahir. Paham ya? Kita kan kadang-kadang dengar orang-orang sepuh mengatakan, aku ini ngerti apa? Kowe urung lahir aku wis ngerti iki. Pernah dengar seperti itu? Kadang-kadang tokoh masyarakat yang benar itu ketika ada seorang pemuda, anak kecil ngomong, kita udah ngerti semuanya. Qad alim tahu, nggih. Qad sami tahu, kita mengerti, kita pernah dengar. Katakan dalam kita, jangan ikut-ikutan ngomong, dengerin sampai rampung. Padahal kita sudah ngerti banget, kita lebih tua, lebih hebat, tetap dengerin sampai selesai, jangan dipotong. Karena apa? Kalau kita melakukan demikian, itu su'il adab, itu adalah adab yang sangat buruk. Dan dicontohkan oleh Atha bin Abi Robah rahimahullah ta'ala. Nah, makanya diceritakan salah satu guru di UIM itu dikatakan, di antara akhlak Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau dia bepergian Bapak Ibu Sedaya, dia naik mobil misalnya atau berjalan gitu, kemudian dia berhenti, orang cerita, oh tadi Syekh tadi di sini ada begini, dah toh. Jalan lagi, orang cerita, oh Syekh tadi ada begini, cerita sama dengan yang tadi itu, didengerin sama beliau itu, sampai udah ketiga, keempat, cerita yang sama dia tetap dengerin. Demi apa? Menghargai orang yang berbicara, walaupun yang berbicara ini anak kecil, orang muda, yang sementara yang dengerin adalah Syekh. Masya Allah, ini pelajarannya sangat-sangat hebat. Maka sekali lagi, hal ini kita perhatikan, kita belajar bersama tentang 6 hal ini. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Saya rekam, insya Allah nanti rekamannya bisa di-share, biar bisa didengar ulang. Ini adalah hadis keempat di dalam Kitabul Jami yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaat besar yang kita bisa ambil, dan kita sama-sama belajar untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah berikan taufiknya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.